Halo, saudara-saudara, selamat datang kembali di Tahu Isi podcast GKY PIK. Yang belum tahu dikasih tahu, yang sudah tahu diisi. Ini podcast kita semua, podcast GKY PIK. Saya Lause Surya, pembina di podcast ini, dan saya hari ini ditemanin oleh rekan muda saya yang passionately dalam pelayanan, ya, dia dokter muda kita. Coba tolong kenalin diri. Evelyn namanya, dari Youth Connect. Oke. Nah, Youth Connect itu kayak ini ya. Oh ya, Youth Connect itu persekutuan pemuda di GKY PIK. Iya. Oke, rekan-rekan muda yang mau join di komunitas anak muda pasti ketemu sama Evelyn ya. Oke. Baik, hari ini kita kedatangan seorang sahabat, teman kita, yaitu Pak Yusuf Arbianto. Dia nggak bisa disebut tamu lagi karena udah sangat sering datang ke GKY PIK ya. Baik, dia adalah Pak Yusuf Arbianto. Silakan Pak memperkenalkan diri Bapak. Hai, selamat pagi. Suatu berkat dari Tuhan bisa bersama-sama di podcast ini. Iya. Nama saya Yusuf Arbianto. Ya, I'm still sweet 17, but with 66 years experience. So 17 plus 66, that means 83 years young. Wah, oke. Still going strong. Semangatnya nih ya. Biasa ya. I always believe that I'm never grow old. Yeah. With Jesus Christ in your heart, you never grow old. Oke. Betul. Ya, sekarang saya bersyukur masih diberi kesempatan berkarir sebagai komisaris independen di PT Nippon Interindo, atau lebih dikenal sebagai pabrik roti Sari Roti. Ya, dengan berkat Tuhan, karena teman sepelayanan dari shareholder owner ya, major shareholder dari Indosari itu, dari Sari Roti itu adalah memang teman sepelayanan, yaitu Ibu Wendy Yap. Ya, dia seorang yang sangat mengasihi Tuhan dan selalu bermoto ya, Sari Roti also harus juga menjadi roti hidup. Wah, luar biasa. Yaitu memberitakan kasih daripada Tuhan Yesus sebagai roti hidup. Wah, luar biasa. A living bread. Iya. Bagus sekali filosofinya ya. Iya. Di balik Sari Roti yang kita temukan di banyak ya supermarket ya di sekitar kita ya, Sari Roti sangat mudah ditemukan. Itu di balik itu pemiliknya pengen semua orang kenal roti hidup itu siapa. Betul, gitu ya. Dan sangat diberkati karena kita sudah berkembang menjadi 14 pabrik ya seluruh Indonesia, dan menjadi shareholder dari 80% market share dari roti itu. Tuhan berkati melalui Sari Roti. Lihat ya Evelyn, kalau anak Tuhan dipakai dengan luar biasa di marketplace ya. Wah, itu jadi berkat bagi banyak orang loh. Betul. Amazing. Thank you Pak Yusuf mau menerima undangan podcast Tahu Isi kita ya. Dan hari ini kita juga ada sebetulnya mau kenalkan sebuah buku, Enlightening Grace. Ini buku yang ditulis oleh Pak Yusuf Arbianto, menceritakan bagaimana kisah perjalanan rohani dia bersama dengan Tuhan, bagaimana dia hidup dekat ya, dipengaruhi ya, mengikuti arahan Roh Kudus ya yang memimpin hidupnya, dan dia menjalankan begitu banyak pekerjaan di profesinya, karya-karyanya, dan juga dalam pelayanan misi ya, itu semua diceritakan di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman. Jadi Anda bisa dapatkan buku ini juga ya setelah acara ini selesai. Oke, ini bukan live show ya, tapi teman-teman bisa datang ke GKY PIK ya. Kalau teman-teman lihat buku ini
Pak Yusuf bagikan dengan cuma-cuma ya kepada kita semua yang ingin belajar dari pengalaman hidup Pak Yusuf bersama dengan Tuhan. Baik, Pak Yusuf, kita Dan ya. juga kalau yang ingin e-bookletnya bisa WhatsApp ke saya. Iya, bisa WhatsApp ada ke. e-booknya juga ya. Ada e-book, ya itu lebih bisa di-share dengan luas ya. Ya, betul. Ya. Bisa dibaca di mana aja juga ya. Betul. Ya, Pak Yusuf, kalau kita sekarang yang muda-muda itu semua lebih banyak e-book ya. Betul. Ya, misalnya bisa WA ke saya di 0818 Iya. 818 707. Iya, itu dicatat ya, nanti di bawah ini bisa ditampilin kayaknya. Oke. Nanti saya akan share semua itu. Ya. Iya. Dan itu juga karena dari Lause yang terus mendorong saya, brother saya ini Stanley. Di sini ada Stanley. Akhirnya semula nggak tersendat-sendat, tapi akhirnya dengan dorongan kedua saudara saya ini, buku ini bisa terselesaikan dengan baik. Amazing. Dengan harapan satu, buku ini bukan biografi, tapi ini buku motivasi. Iya. Saya berharap dengan apa yang saya alami dalam hidup saya itu, teman-teman semua itu mendapat motivasi bahwa dengan percaya pada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan memberikan Roh Kudus once and for all. Dan ketika kita bersandar pada Roh Kudus Roh Kudus akan memberi kita enlightenment, pencerahan. Apa yang kita pergumulkan itu ternyata Tuhan sudah sediakan jawabannya di depan. Iya. Kita mau datang dan modal dengkul, dengan bertekuk lutut kepada Tuhan itu yang dikatakan bahwa the shortest distance between your problem and your solution is just between your knee and the floor. Iya. Those who kneel to the Lord can stand up to anything. Iya. And that's my testimony. Iya, ini kesaksian saya, modal dengkul. Iya. Jadi kita semua punya problem, benar ya. Tetapi problem kita antara problem dan solusi itu jaraknya hanya paling sebatas dengkul dan lantai. Waduh, sangat inspiring. Iya, jadi kalau kita punya problem, kita punya dengkul, kita punya lantai, just kneel down, datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. And the Holy Spirit will come, and give you solution. Oke. Yang tidak pernah terpikirkan, Pak. Iya. Amazing grace. Iya. Boleh kita lanjut? Boleh. Pak Yusuf ceritakan sedikit bagaimana proses itu terjadi dalam kehidupannya Pak Yusuf antara dengkul dan lantai, di mana sehari-hari Pak Yusuf berhadapan dengan banyak sekali problem terjadi di dalam profesi Bapak sebagai banker, pernah jadi banker bukannya komisaris, sebagai banker dan 40 tahun Pak saya di bank. Oke. Dan dari 10 tahun di Citibank. 18 tahun di Bank Danamon. Dan 12 tahun di Bank ANZ. Oke. Australia New Zealand Bank. Dan Only by His grace, Pak. Iya. Dan kalau saya baca posisinya Bapak Yusuf ini awalnya dari bawah dulu ya, dari junior clerk dulu. Iya. Tapi pelan-pelan bisa jadi direktur gitu ya. Iya. Keren banget. Keren ya. Iya, dari bawah ya. Gimana Pak ceritanya Pak? Iya, semua hanya karena anugerah Tuhan ya. Karena saya ini sebetulnya secara fisik banyak sekali handicapnya, gitu Pak ya. Oke. Ya, saya lahir di zaman Jepang, lalu karena dalam kemiskinannya, dalam kekurangannya, bidannya memandikan saya kurang hati-hati sehingga terjadi infeksi di telinga kanan saya dan tidak tersembuhkan gitu ya, kronis sekali. Dan saya kehilangan pendengaran sebelah kanan. Jadi segala sesuatu saya hanya dengar dari telinga kiri. Ya. Setelah itu juga saya secara fisik lemah, banyak gampang diare ya. Udah dokter kemana-mana, dokter bilang ya itu termasuk yang nama digestion syndrome. Oh. Jadi ya hati-hati aja makan gitu.
Jangan makan cabai, jangan kena lada ya, merica ya, karena itu yang akan langsung mendorong itu. Jadi saya kalau kemana-mana selalu cari tahu WC-nya di mana gitu. Karena itu paling penting. Iya, karena sewaktu-waktu akan kesana ya. Itu ya. Udah itu di sekolah juga saya ini termasuk murid bodoh Pak, paling bodoh ya. Karena saya nggak bisa berhitung Pak. Oh. Iya, saya tuh kalau lihat angka tuh bingung. Gimana? Bisa jadi banker. Jadi rektor lagi. Waduh. Ya, tapi di situ ya saya merasa bagaimana Tuhan itu sangat baik menolong saya ya. Walaupun dari kelas 2 sampai kelas 3 nggak naik kelas, tapi ada guru-guru yang Tuhan kirim membantu menolong saya perjuangkan sehingga saya bisa masuk kelas percobaan. Dulu zaman saya itu ada namanya forward delek Pak. Iya. Percobaan 3 bulan, boleh dicoba 3 bulan, kalau bisa terus, kalau nggak bisa dilorot turun lagi. Waduh. Ya itu tiap kali Pak, kelas 2, kelas 3, forward delek, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, you parents jangan look down your kids ya. Ya betul. Kalau dia misalnya fail, nggak bisa naik kelas, itu bukan everything ya, bukan segala-galanya, dia masih bisa bangkit. Ya. Ini contoh hidupnya ya, yang bisa bangkit dan sukses ya, bisa jadi berkat ya, melayani juga ya, luar biasa. Kelas 6 saya nggak boleh ujian sama gurunya, karena takut bikin malu sekolah. Kalau nggak lulus sekolahnya, dia maunya 100% lulus. Jadi kita ada 6 orang yang dia nggak boleh nggak diikutkan ujian, gitu, karena takut bikin malu sekolah. Ini rombongan murid-murid bodoh ini. Oke. Tapi ya itu penyertaan Tuhan kan selalu, walaupun nggak punya ijazah, tapi diterima di sekolah yang sangat baik, di mana guru-gurunya itu tidak hanya mengajar, tapi betul-betul membina, mendamping, ya, mengarahkan, sehingga saya bisa lulus SMP, di SMA juga bersyukur. Ya, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Iya, jadi Tuhan menolong Pak Yusuf ketemu dengan guru-guru yang baik ya kemudian ya. Betul, ya. Oke, yang sportif ya. Pak Yusuf tuh bisa growing ya, berkembang terus ya. Nggak boleh ujian, nggak bisa masuk sekolah yang baik. Masuk sekolah penampungan yang ternyata kualitasnya tuh baik. Oke. Ya, itu jalan Tuhan ya, menuntun kita ya. Iya. Ya, jangan pernah berputus asa. Iya. Gitu. Nah, kalau kita baca ini ya, Pak Yusuf nih alumni UGM. Dan ada cerita ya kayaknya. Ada ceritanya ya. Ceritanya menarik lagi tuh loh. Iya. Gimana? Boleh ceritain nggak Pak? Gimana sambil bisa masuk UGM Pak? Oh ya, itu juga suatu pertolongan Tuhan yang luar biasa ya. Karena saya daftar di UGM, nggak ada jawaban. Daftar ke Pajajaran, ke UI, di Torak, ya toh. Akhirnya diterimanya di Parahyangan. Tapi baru 1 bulan itu ternyata Tuhan sudah siapkan saya untuk diterima di Gajah Mada di bagian kedua, gelombang kedua saya diterima. Tuhan luar biasa baik ya. Tapi itu Pak, karena saya termasuk murid yang slow learner Pak. Saya kalau belajar tuh kalau diterangin 1 kali itu masih orang mudeng bahasa Jawanya, masih nggak jelas. Terus saya diterangin 2-3 kali baru saya bisa nangkap. Iya. Jadi lumayan Pak, saya di Gajah Mada itu kalau teman-teman tuh yang pinter tuh 4 tahun selesai, yang biasa-biasa 5 tahun. Saya 10 tahun Pak. Oke, 10 tahun. 10 tahun baru lulus Pak. Tapi selesai itu yang penting loh Pak. Ya, itu pun juga amazing grace Pak, anugerah Tuhan yang biasa. Karena di zaman saya itu Fakultas Ekonomi itu 5 tahun Pak. Dan gelarnya itu Dokter Andus. Beda sama sekarang SE ya, 4 tahun. Betul. Saya itu Dokter Andus. Artinya kalau lulus kita punya hak untuk menempuh ujian doktor. Itu. Nah itu di bagian terakhir dari kuliah-kuliah itu setelah membuat skripsi segala, ujian lisan. Namanya pendadaran. Iya. Setiap semester hanya 1 kali ada pendadaran. Itu diuji lisan, dikeroyok oleh 5 orang dosen. Wow. Ditanya sesuka mereka gitu. Dari cover buku apa ya sampai pertanyaan mendalam. Saya semester gagal.
Semester kedua juga gagal lagi. Wah. Ya, ikut kedua. Pendadaran ketiga, saya tetap masih nggak bisa jawab pertanyaan tentang. Dipanggil sama ketuanya. Saya sangat bersyukur ketuanya itu Profesor Kertonegoro, itu pendiri dari Fakultas Ekonomi. Dia bilang, Saudara Yusuf, saudara belum dapat menjawab pertanyaan dari para dosen-dosen. Saya lemas. Tapi karena saudara sudah ikut 3 kali, saya anggap saudara sudah belajar dengan baik. Jadi saudara lulus, boleh menyandang gelar DRS. Iya, puji Tuhan. Iya. Jadi ya teman-teman ada yang lulusnya cum laude ya. Iya. Saya ini cum gratia. Cum gratia. Lebih bagus hanya karena anugerah Tuhan benar-benar. Gimana mungkin saya bisa lulus nggak bisa jawab ya? Iya. Ada cum gratia loh. Ada cum gratia guys. Jadi ya kalau udah kalau fail 2 kali jangan menyerah ya. Amin. Masih ada cum gratia. Yang ketiga kali, keempat kali kita nggak tahu kapan kita dapat cum gratia. Ya. Amin. Iya, jadi semuanya Tuhan sudah sediakan. Iya, Tuhan sediakan. Tapi ada yang aku tangkap dari Pak Yusuf ini, Pak Yusuf itu pribadi yang nggak menyerah. Iya. Ya. Bisa dilihat itu walaupun naik kelas tuh susah gitu ya. Mungkin banyak orang maunya nyerah aja kan lebih cepat ya. Iya, betul. Coba pendadaran sampai 3 kali gitu. Kayak Iya. Tetap dicoba, tetap diusahakan. Iya. Dan kuliah 10 tahun tuh bukan main-main nih Pak ya. Itu benar-benar belajar ya. Betul. Iya. Tapi ya saya sangat bersyukur selama masa kuliah 10 tahun itu Tuhan beri kesempatan saya aktif di gereja Pak. Di Komisi Pemuda PPGKI waktu itu ya. Ya mulai dari jadi anggota biasa, lalu ikut paduan suara, dibujuk-bujuk jadi guru sekolah minggu. Luar biasa. Ya lumayan, saya ini orangnya minder ya. Pertama kali ngajar di sekolah minggu tuh kakinya gemeteran Pak. Iya. Walaupun yang diajar anak-anak ya. Iya. Tapi ya udahlah terus tadi ikut kurs sekolah minggu pemuda, di kepemudaan saya lumayan cukup aktif ya, sehingga sampai mulai dari anggota biasa, aktif, sampai akhirnya terakhir saya ditodong menjadi ketua PPGKI. Oke. Saya udah ketakutan ya, saya sampai datang ke pendeta Gui Pengcin, saya bilang, waktu saya nyesel, saya ini kok mau terima jadi ketua, saya kan nggak bisa. Ya. Tapi sangat bagus Gui Pengcin gitu ya. Dia bilang, Tuhan tidak mencari orang yang bisa. Iya. Tapi Tuhan mencari orang yang mau melayani. Nah, ini di Tuhan highlight. yang akan membuat kamu bisa. Iya, di highlight nih guys. Ya. Itu yang buat saya, ya Tuhan saya mau. Tolong Tuhan beri saya hikmat bijaksana untuk saya bisa melakukan tugas. Iya. Kalimat itu ya seolah-olah membalikkan kita itu dari arah kita melihat kepada Tuhan akhirnya. Amin. Dalam melayani. Itu yang luar biasa ya Pak Yusuf. Tuhan nggak cari orang yang bisa. Betul. Ya. Tapi Tuhan cari orang yang mau melayani. Ya, karena kita lihat sepanjang jalan Tuhan milih murid-murid kan juga muridnya nelayan. Dan itu juga terus jadi kalimat yang mendorong Pak Yusuf mungkin. Untuk waktu jadi profesional pun dalam posisi yang penting dan sibuk ya kalau kita lihat schedule-nya ya. Betul. Pemimpin di ini, pemimpin di itu banyak sekali dan Pak Yusuf masih punya waktu untuk melayani di misi. Nah, ini poin penting yang kita mau bicarakan hari ini. Sebetulnya Tuhan yang sediakan waktu, Pak. Oke. Ya, Tuhan yang sediakan. Tuhan atur demikian rupa ya, sehingga di tengah kesibukannya itu kan selalu ada waktu yang Tuhan sediakan untuk saya pelayanan dengan segala keterbatasan. Iya. Pak Yusuf pelayanan di misi di bidang apa aja Pak? Yang saya sedang tekuni sekarang ya. Iya. Saya membantu sebagai sekarang anggota Dewan Pembina di YASKI. Yayasan Siaran Radio Kristen yang dikenal dengan nama Heartline
100.6 FM. Nah, karena di situ tuh bagian daripada OCBC ya. Itu dari Far East Broadcasting Corporation di dunia ya, yang punya cabang di negara, memang bertujuan memberitakan Injil ke negara-negara berkembang ya, di Asia maupun di Amerika dan Afrika. Dan ini membuka cabang di Indonesia yaitu YASKI. YASKI ini cabang yang di Indonesia, Pak Yusuf jadi Dewan Pembina, salah satu Dewan Pembinanya ya. Itu, ya. Dan yang menjadi panggilan saya adalah juga bagaimana kita mendukung para misionaris yang ada di pedalaman. Ini another lagi ya, lagi pelayanannya. Pemberitaan radio ya, siaran radio dan sekarang ditambah juga dengan TV. Tapi juga kita mendukung para penginjil-penginjil. Melalui YASKI ini maksudnya ya? Ya, melalui YASKI. Dan mendukung radio-radio Kristen yang di daerah-daerah. Kita sudah membantu lebih dari 100 radio-radio Kristen di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Dengan konten ya, supaya mereka bisa terus mengisi siarannya itu dengan konten yang kita berikan. Dan juga ada beberapa yang membutuhkan bantuan dana ya, supaya studionya tetap bisa jalan. Ya, itu antara lain yang saya bantu. Iya. Amazing ya, Evelyn ya. Ini kita bisa kira-kira ya dampak dari pelayanan YASKI ini seluas apa mungkin di Jakarta juga ada ya Pak ya? Itu ada. Hotline. Di Hotline ya. 100.6 itu Pak. 106 FM ya. Ya, itu tiap hari terus kita menyiarkan siaran pemberitaan Injil. Iya. Dan juga menerima konseling ya. Kalau mereka sedang dalam kesusahan, kita buka satu line telepon untuk orang telepon, kita beri konseling. Wow, luar biasa pelayanan jadi luas ya. Ini bidang misi yang baru nih, yang jarang orang dengar ya ternyata ya. Iya. Bukan cuman kita datengin orang person to person, ternyata kita juga bisa lewat radio, dia. Iya. Anak-anak zaman sekarang masih udah kayaknya udah jauh bersinggungan dengan radio ya. Iya sih. Tapi you guys jangan pikir bahwa radio ini tidak efektif pelayanan. Ini sangat luar biasa efektif. Di daerah-daerah banyak sekali orang-orang yang masih mengandalkan radio ini untuk jadi wadah mereka dapatkan informasi dan juga untuk dapatkan entertainment. Tapi di wadah ini juga ada Injil yang diberitakan. Ini luar biasa. Terutama di daerah-daerah Pak, kita ada 7 studio di seluruh Indonesia tersebar ya. Dan yang khususnya di pedalaman itu kita juga membagikan radio yang cuman 1 channel dan nggak bisa dirubah gitu. Jadi itu mereka yang bekerja di sawah, ngantongin radio itu, dengernya hanya bisa hanya siaran radio kita nggak bisa dirubah channelnya gitu. Itu untuk membantu supaya orang bisa, dan itu sangat disukai karena mereka bisa mendengar. Betul. Radio sambil bekerja. Iya. Saya kira Pak Yusuf juga ada pelayanan yang lain ya kalau saya lihat di buku ini. Jadi bukan cuma YASKI, guys, juga ada yang namanya Heli Mission. Heli Mission, benar. Gimana tuh ceritanya Pak Heli Mission? Heli Mission itu sebuah organisasi yang didirikan di Swiss oleh keluarga Tanner. Itu dia sebetulnya seorang penginjil. Dia menginjili ke pedalaman, dia merasa untuk menjangkau mereka yang tidak ada jalan menuju itu adalah melalui helikopter. Jadi dia mendirikan Heli Mission. Itu sudah 50 tahun yang lalu. 50 tahun yang lalu. Hadir di Indonesia Pak? Udah di Indonesia tahun? 25 tahun. Di Indonesia sudah 25 tahun guys? Iya. Jadi Heli kita Mission menjangkau mereka bisa respon, bisa memberi helikopter. Dan di Indonesia, di Wamena, di Papua, ditaruh 2 helikopter untuk membantu para penginjil bisa menginjili ke pedalaman dan sekaligus juga sebagai kemanusiaan, Pak. Kalau ada yang kecelakaan, ada apa. Pelayanan sosial untuk kemanusiaan. Bisa dibawa ke itu dan kita penginjilannya bisa lebih efektif. Karena daerah-daerah yang nggak bisa dijangkau
jalan darat bisa kadang-kadang 3 hari baru bisa sampai. Dengan heli kan hanya beberapa menit sudah bisa sampai. Itu heli mission. Itu. Guys, jadi pelayanan misi kekristenan itu bukan cuma untuk orang Kristen aja guys. Untuk orang siapapun yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Betul ya. Jadi kita jadi anak Tuhan, jadi murid Yesus. Kita bukan hanya jadi berkat buat sesama saudara seiman, kita juga jadi berkat bagi semua orang. Itu ya, jadi melalui heli mission ini menyatakan kasih. Menyatakan kasih. Melalui perbuatan mereka, mengasihi mereka. Luar biasa. Karena Tuhan sendiri kan, Dia yang datang dari surga ke bumi. Iya. Ya, bukan kita yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang cari kita. Nah itulah dengan heli mission, kita yang cari mereka. Wah, membawakan interesting. Kabar baik. Iya. Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Iya, siap-siap ya. Kita yang dengar podcast ini kita terinspirasi dan kita lebih semangat melayani Tuhan ya. Iya, Pak Yusuf, ada apa yang pengen Pak Yusuf bagikan supaya kita semua rekan-rekan muda ya, jemaat di GKY Peak ataupun siapapun yang dengar podcast ini boleh belajar hidup dekat dengan Roh Kudus. Dipengaruhi oleh Roh Kudus dan firman Tuhan, dan yang paling penting nih melakukan seperti yang Tuhan mau. Gimana Pak? Ya, sebetulnya dalam setiap hati orang Kristen ya, masa Kristen kan, sudah diselamatkan, ada satu rasa sukacita kan. Dan selalu Tuhan timbulkan kerinduan kita, apa yang saya bisa dapat lakukan Tuhan untuk sedikit membalas kebaikan yang Tuhan telah berikan pada saya. Nah di situ saya rasa semua orang akan mendapat secara pribadi ya panggilan ke arah mana Anda bisa melayani Tuhan. Ya. Mulai dari di gereja, datanglah ke gereja, ketemu dengan grup muda ini, juga ada grup lansia, juga ada macam-macam ya, banyak pelayanan yang bisa sampaikan. Bawakan dalam doa, nanti Tuhan akan tuntun. Saudara cocok melayani di mana? Apakah ikut paduan suara juga bagus, menjadi guru sekolah minggu, atau ikut pelayanan pemuda, yang Bapak tadi Christ Cell, ini ya, cell group, kelompok pemuritan. Tuhan nanti akan menuntun Anda bisa melayani di mana ya. Kalau saya terpanggil tadi misalnya di Yaski ya, saya terpanggil juga di Heli Mission. Saya juga terpanggil di Habitat for Humanity, yaitu membangun rumah untuk keluarga yang kurang mampu, yang bersyukur sejak 26 tahun yang lalu ya berdiri ya, kita sudah membantu 150.000 keluarga Pak di seluruh Indonesia. Nah itu juga sekali, ya? Menyatakan kasih Kristus melalui perbuatan, yaitu membangun rumah buat mereka. Karena rumah kan pusat daripada, inti daripada kebahagiaan keluarga kan Pak. Setiap rumah orang yang layak huni. Layak huni. Itu. Ada orang punya rumah tapi nggak layak huni. Betul, itu yang banyak Pak. Itu yang banyak. Masih banyak sekali ya. Nah, itu yang kita bantu. Apakah kita rubuhkan, kita bangun, atau ada yang cuma perlu direhabilitasi, direnovasi atapnya aja ya. Harus dirubuh, dindingnya yang dinding dari bambu dibuat jadi dinding bata ya, misalnya lantainya yang dulu cuma tanah kita floor ya, itu ya, supaya jadi rumah yang sehat. Jadi rumah sehat, betul. Atau renovasi lah, whatever. Yang penting menyediakan rumah yang layak huni untuk sebuah keluarga itu bertumbuh. Ya. Dan di situ mereka yang dibantu akan merasa bersyukur ya. Dan yang paling bahagia buat saya kalau ditanya ya, kenapa sih Bapak mau-maunya gitu ya bantu kita dengan rumah ya, kita bisa bersaksi. Karena Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menugaskan kita mengasihi kepada sesama tanpa melihat latar belakang agama, sosial, pendidikan. Ya. Kasih yang kita nyatakan dalam perbuatan. Kasih itu yang mendorong ya Pak Yusuf dan rekan-rekan semua di
Yayasan Habitat ya. Ya, Habitat for Humanity Indonesia. Habitat for Humanity Indonesia untuk melakukan banyak renovasi lah, bangun rumah lah buat orang-orang yang membutuhkan. Dan membangun lingkungan juga Pak, dari jalan, menyediakan air yang bersih, MCK, lalu apa? PAUD ya. PAUD ya, mendirikan PAUD ya, pendidikan anak usia dini. PAUD itu pendidikan anak usia dini. Ya, dengan dukungan banyak donor ya, bisa membantu mereka dalam mengajari ibu-ibu rumah tangga juga bisa supaya semacam UMKM Pak, itu supaya bisa mandiri. Jadi bukan hanya rumahnya ternyata ya, tapi dikasih resource juga untuk mereka berkembang gitu ya. Betul, ya. Yang penting membina keluarga sejahtera. Gitu. Iya. Evelyn, mestinya kita murid Tuhan kita juga kayak begitu ya. Bukan cuma di gereja doang ya. Ternyata banyak ya bidang yang bisa dilakukan. Iya. Kan Tuhan bilang, kasihlah sesamamu, love thy neighbors. Nah, siapa neighbor kita di gereja ini? Iya. Gereja ini siapa neighbor kita? Yang kita perlu keluar nih, Evelyn. Seperti Pak Yusuf ya, keluar melayani sesama ya. Karena kalau di dalam iman kita kan menganut prinsip sentrifugal Pak. Dari diri kita harus kasih itu, berkat itu harus mengalir keluar. Kalau dalam bahasa Jawanya ya istilahnya ya, kita mulai dari yang sekasur, yang satu kasur, lalu yang satu dapur, yang makan bersama kita, lalu sedulur. Family, lalu yang sesumur. Satu RT. Jadi sentrifugal Pak, mulai dari yang paling dekat itu Pak, sekasur pasangan kita, keluarga kita, anak kita, lalu yang makan bersama kita, ada encim, ada encek, ada tante, ada pembantu. Semua lalu, ur ya di belakangnya. Sedulur ya, sedulur ya. Family ya. Lalu yang sesumur ya. Tetangga-tetangga. Menarik loh sentrifugal, prinsip memberitakan Injil di situ. Iya, itu udah diterjemahkan Pak Yusuf dalam konteksnya dia ya. Kalau di Alkitab kan kita kenalnya itu beritakan Injil ya, muridkan segala bangsa ya, mulai dari Yerusalem, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu diterjemahkan Pak Yusuf jadi dari mulai sekasur dulu, sedapur ya, kemudian sedulur ya, lalu satu sumur. Oke. Cuma kita kayaknya belum masuk ke yang lebih inti lagi nih sebenarnya Evelyn. Apa tuh rasanya? What drive Pak Yusuf ini? Gimana cara dia itu dengar Roh Kudus? Kita yang pengen denger itu ya, mungkin ya. Dan terlalu semangat gitu ya. Iya. Udah puluhan tahun tapi kayaknya semangatnya masih baru banget nih. Iya. Gimana Pak relasi Pak Yusuf? Bagaimana pengalaman Pak Yusuf peka dekat dengan Roh Kudus? Ya, sebetulnya perjalanan hidup sepanjang hidup saya sangat bersyukur ya mempunyai keluarga yang beriman pada Tuhan Yesus. Itu pun walaupun melalui mujizat juga ya. Keluarga saya itu melalui mujizat yang diterima oleh mama saya. Ya, dia dulunya sakit nggak sembuh, tapi mama tuh anggap kalau diajak ke gereja bilang itu kan dewanya orang Belanda gitu, nggak mau diajak. Tapi kemudian karena Tuhan luar biasa baik, saya punya kakak masih remaja ikut kepanduan Kristen dan diberitahu ada Tuhan Yesus. Itu Tuhan dia bisa menyembuhkan semua yang sakit. Kakak saya pulang, ingat mama sakit kakinya nggak sembuh-sembuh, sakit koreng ya borok itu. Dia bilang, mama mau nggak? Mama didoain supaya sembuh itu. Nah, mama saya tuh udah buat sama boroknya nih. Udah ke dokter, ke sinsai, ke dukun, ke tagib, nggak sembuh boroknya itu. Jadi kakak saya baru pertama kali dengar tentang Tuhan Yesus. Dia berdoa, Tuhan Yesus sembuhkan mama, amin. Besoknya mama saya pulih sembuh total. Doa yang sesingkat itu ya. Loh kayak
di situ mama baru sadar, oh kalau gitu Tuhan Yesus itu bukan dewane wong Londo gitu ya, bukan dewanya orang Belanda, tapi ternyata ada Tuhan dari semua orang. Sejak itu mama diajak ke gereja mau, dan kami sekeluarga diselamatkan. Di situ selalu kita setiap kali menghadapi apa-apa berdoa. Iya, mujizat Tuhan terjadi ya di keluarganya Pak Yusuf dan biasa ya. Pak Yusuf ini ya. Itu yang selalu saya menghadapi apapun juga udah berdoa minta Tuhan yang saya nggak tahu bagaimana how to solve this problem ya. Saya nggak ngerti bagaimana mengatasinya. Saya berdoa minta. Dan Tuhan itu sangat baik berbicara dalam hati nurani kita ya. Apa yang harus kamu lakukan? Tuhan ya, dengan kita beriman pada Tuhan, Tuhan tuh memberi kita inspirasi ini. Ini yang saya sampaikan di buku kita Pak ya. Ini ya. Ya. Ketika kita mulai dari iman Pak ya. Iya, dengan iman kepada Tuhan Yesus, Tuhan memberi Roh Kudus pada kita. Iya. Dan ketika datang pada Roh Kudus ya, Tuhan memberi enlightenment, memberi inspirasi. Ya. Dan bukan hanya sekedar inspirasi itu, tapi juga Tuhan memberi kita inisiatif untuk melakukan. Take action. Oke. You got the inspiration, you take action. Dan jika itu untuk kemuliaan Tuhan, pasti terjadi. Ini yang saya saksikan dalam buklet ini ya. Bagaimana even for small things ya, dari hanya mengkoreksi surat ya, saya mulai itu dari mengkoreksi suratnya begini, Tuhan beri enlightenment, perbaiki. Dan ketika saya tulis, ternyata itu menjadi berkat. Oke. Dari hal itu yang sampai hal yang impossible. Iya. Ini bagaimana saya bisa dapat dukungan dari Bill Gates loh. Iya. Ya luar biasa sekali kan. Siapa saya ini Yusuf Arbianto. Tapi ketika Roh Kudus, saya sampaikan kerinduan saya menolong orang-orang yang nggak punya pekerjaan untuk dilatih, diberi training dengan Microsoft Word sama Microsoft Excel ya. Dari mana duitnya? Tuhan bilang minta sama Bill Gates berbicara di hatinya. Oke. It's impossible. Who is me? Ya, tapi itu suara tuh begitu jelas. Ya itu yang membuat saya dari inspirasi itu ambil inisiatif. Ya udahlah. Minta gitu. Melalui berbagai perjuangan nanti dalam buku ini dicetakkan ya. Bill Gates itu hanya dalam 2 minggu menjawab surat saya. Dan Bill Gates biasanya hanya membantu 2.500 US dollar itu ke negara-negara terbelakang. Iya. Ini yang kasih saya 25.000 US dollar. Wah. Untuk melaksanakan program monetis dengan software gratis. Iya. Kalau kita punya hati ini, melayani orang yang menjadi berkat ya, dan Tuhan berkenan, Tuhan sudah sediakan jawaban di depan kita. Iya. Who am I? Saya bukan siapa-siapa, tapi Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang luar biasa, iya. Dan Tuhan kasih Tuhan kasih inspirasi itu yang sebetulnya impossible. Ya. Mission impossible. Mission impossible ya. Menjadi mission possible. Kita punya iman nggak jalaninnya ya. Karena pegang janji Tuhan apa? Marilah kepadaku, kamu yang berserah dan menanggung beban. Iya. Aku akan memberi sentosa kepadamu. Pegang. Iya. Tuhan sudah janji. Dan Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Jika berkenan dengan Tuhan, Tuhan akan pasti berikan. Iya. Menarik. Nih guys, kalian yang mau buku ini, sekali lagi saya katakan datang ke GKI Epic, bisa dapatkan ini, buku ini ya. Oke. Atau send WhatsApp ke Pak Yusuf di nomor 0818 818 707. Iya. Saya akan kirim e-booknya. Free. Free ya. Please share, silakan share kepada teman-teman yang membutuhkan motivasi. Karena saya lihat banyak yang seperti saya dulu merasa physically handicap, sekolah bodoh, IQ-nya di bawah
Tapi pasti Tuhan tuh mengasihi setiap orang lebih daripada siapapun juga. Iya. Dan pasti Tuhan menyediakan berkat-Nya secara khusus kepada orang yang datang kepadanya. Come to me, kata Yesus ya. Jadi Pak Yusuf membuka diri juga, rekan-rekan boleh WhatsApp kalau mau tanya-tanya tadi ya. Bukan hanya minta e-book, kalau pengen ngobrol, sharing juga oke ya. Amin. Nah di studio ini, sekarang ini ada brother kita, ya, Brother Stanley ingin kasih pertanyaan. Ya, brother gimana? Boleh Pak Yusuf, terima kasih sekali sudah memberikan kesempatan. Bapak kan melihat semangat Pak Yusuf kan sangat baik ya, Mas Surya sama Evelyn ya. Iya. Kemungkinan kita pengen tahu nih, besok Pak Yusuf ritualnya apa nih? Bangun pagi, apakah saat teduh dulu, atau minum kopi, atau apa gitu? Mungkin bisa bagi-bagi tips lah ya. Oke. Pertanyaannya kenapa seperti ini? Karena kita melihat banyak sekali zaman sekarang, orang-orang itu galau. Pagi-pagi udah bingung, waduh hari ini hari yang baik atau bukan? Belum apa-apa di pagi-pagi udah kepikiran yang aneh-aneh gitu dia. Kira-kira Pak Yusuf, ritual dari pagi itu penting nggak? Kalau penting kira-kira saran Pak Yusuf apa? Ya, yang pertama-tama adalah senantiasa mengucap syukur pada Tuhan. Jadi saya kalau bangun pagi, ya, saya ke balkoni, saya angkat tangan, mengucap syukur. Ya, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, ya, yang sudah menyediakan segala-galanya buat ini. Mohon Tuhan pimpin, beri saya pencerahan apa yang saya bisa lakukan hari ini. Saya punya rencana 1, 2, ini saya harus rapat, harus ini, harus ini. Mohon Tuhan menyertai saya supaya saya bisa melakukannya dengan terbaik. Supaya saya bisa dengan apa yang Tuhan percayakan pada saya bisa memuliakan Tuhan. Itu doa permohonan lah ya. Iya. Ya. Walaupun kita tetap saja selama di dunia, kita ini kan manusia ya. Masih dalam natur dosa kita, sinful dosa. Kita minta Tuhan tolong ya, beri saya kekuatan untuk bagaimana berperang nih. Itu mengatasi nafsu dosa ini ya. Nafsu manusia yang masih sinful nature ini. Iya. Oke. Jadi pertama bangun pagi mengucap syukur dulu. Ya. Setelah itu memuji Tuhan. Mengagungkan Tuhan. Amin. Ya, kemudian minta penyertaan Tuhan di dalam semua aktivitas yang mau dilakukan sepanjang hari. Itu tipsnya, Bro. Boleh satu lagi? Ya, boleh dong. Saat ini banyak orang tuh susah tidur, Pak Yusuf. Malam-malam tidurnya susah sekali. Mungkin apakah karena hatinya galau kali ya? Mungkin kira-kira kalau Pak Yusuf sebelum tidur kan meetingnya banyak tuh. Betul. Meeting A, B, C. Mungkin stres tuh malam-malam biasanya sebelum tidur tuh ngapain dulu gitu? Memang sebelum tidur saya berdoanya mengucap syukur untuk paling sedikit 5 hal yang terjadi di dalam hidupnya. Mensyukuri dulu dong. Satu hari itu ya? Iya, satu hari itu paling sedikit 5 hal lah ya. Bersyukur bisa bangun pagi ya, bisa berdoa. Bersyukur masih sehat ya. Tadi masih mendapat rezeki yang cukup ya. Bersyukur tadi ketika ya walaupun menghadapi ada persoalan apa tapi kok Tuhan kasih jawabannya, syukuri apa ini. Dan yang selanjutnya yang lain-lainnya ya kita mendoakan bersyukur punya ada dalam rumah tangga, punya istri, ada anak yang mendukung ya, yang kita syukuri ya. Setelah itu juga kita mendoakan orang yang sedang membutuhkan didoakan ya. Kakak saya yang sudah umur 94 tahun ya, itu kita doakan. Saya baru saja kehilangan ipar ya, adik saya doakan adik saya yang istrinya Tuhan panggil supaya dia sedang benar-benar down sekali ya. Dia sangat ya istilahnya sangat tergantung pada istrinya yang menjagai kondisi fisik. Tapi kan mendadak kok kenapa Tuhan panggil dia gitu ya. Tapi itu semua yang terbaik kan kita doakan adik saya. Saya doakan keponakan-keponakan saya yang kakak ipar saya juga Tuhan panggil. Ya, doakan semua teman-teman yang sedang menghadapi kasus pengadilan ya.
Kita coba seberapa kita ingat yang kita perlu doakan, kita doakan. Nah. Iya. Jadi kita dengan berkonsentrasi pada mendoakan orang lain, mendoakan ini, kegalauan itu hilang, Pak. Ya, akhirnya kalau istilahnya cukup banyak yang didoakan, kita kan akhirnya ngantuk juga. Karena beban terlepas ya. Iya. Ini Tuhan, ini saya ini ada persoalannya, saya nggak tahu gimana, tolong Tuhan ya. Iya. Serahkan pada Tuhan, gitu. Tolong Tuhan yang kasih solusi. Saya bisa tidur. Iya, jadi supaya nggak galau, supaya bisa tidur malam, coba pikirkan ya. 5 hal ya yang bisa disyukuri sepanjang minimum hari ini. Minimum itu Pak, 5, pasti lebih. Pasti lebih ya, tapi Pak Yusuf kasih tips 5 hal, coba apa yang bisa disyukuri that day ya, hari itu ya. Ya, lalu kemudian juga kembali memuji Tuhan. Amin. Ya, dan yang khas tadi saya pikir itu adalah tidak fokus pikirin diri sendiri. Ayo doakan orang lain. Ya, itu dia ya. Wah, itu luar biasa. Enggak fokus pada problem hari ini ya. Betul. Tapi orang lain, bagaimana we care for others. Ya. Kalau kita doakan mereka. Betul, ya. Selalu ada aja kan yang dihadapi teman atau apa yang datang sharing ya, minta ini kita doakan. Iya. Ya, kita doakan podcast ini menjadi berkat. Iya, boleh ya. Itu jadi list doanya Pak Yusuf juga, guys. Iya. Evelyn ada yang mau didoakan yang luar biasa. Iya. Tuhannya yang luar biasa. Tuhan luar biasa. Ya. Who am I? Siapa saya kan ya? Iya. Evelyn, ada yang mau ditanyakan khusus mungkin setelah kita ngobrol begitu panjang? Ada? Oke ya? Oke. Iya. Oke, thank you kalau begitu. Segala puji syukur bagi Tuhan yang selalu menyediakan kita kesempatan untuk memberitakan Injil ya. Iya. Dengan berbagai media-media yang ada. Iya. Mungkin ada 1 atau 2 kalimat yang Pak Yusuf pengen encourage jemaat untuk bisa terus berkarya bagi Tuhan dan ikut ambil bagian dalam pelayanan misi dan penginjilan. Mungkin ada 1 atau 2 kalimat Pak Yusuf, silakan. Iya. Pertama kita tentu semua orang ini sangat bersyukur ya karena sudah dipilih oleh Tuhan Yesus ya. Suatu privilege loh bahwa kita ini bisa menjadi orang Kristen ya, bisa beriman pada Kristus. Berarti begitu berjuta-juta banyak orang. Nah, kalau kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umat pilihannya, itu suatu privilege. Dan tentunya sebagai suatu privilege kita kan diharapkan menyatakan rasa syukur kita ya. Nah, Tuhan kan memberi kita amanat agung. Iya. Pergi, beritakan Injil. Jadikan semua bangsa muridku. Iya. Ya. Nah, itulah yang menjadi Pancasila kita sebetulnya. Kalau sebagai warga negara Indonesia kita ada Pancasila ya. Tapi warga negara surga karena kita juga punya Pancasila. Ya. Sila pertama, kasihlah Tuhan Allahmu. Kenapa? Kasihlah sesamamu. Go, pergi, beritakan Injil. Ya, jadikan semua bangsa muridku. Bawa mereka ke gereja supaya dibaptis. Iya. Ya, dan terus belajar. Menjadi pembelajar seumur hidup. Ikut Tuhan Yesus. Ikut Bible study, ikut sel, ikut ya acara-acara yang diadakan gereja itu non-stop acaranya ada terus ya. Dari yang menyenangkan retret sampai yang serius ya. Ikut semua jadi bertumbuh. Itu Pancasila warga negara surga. Oke, guys, inilah podcast kita hari ini ya, Evelyn. Ya, kita senang sekali kita bisa dapatkan Pak Yusuf untuk bisa jadi narasumber di podcast kali ini. Kita mau sudahi ngobrolan kita ini, Pak Yusuf. Tentu kita percaya semua ini bisa jadi inspirasi juga. Ya, bisa Tuhan pakai untuk menginspirasi Bapak Ibu Saudara sekalian, you guys ya, semua bisa. Nah, sekali lagi kita bisa ikutin podcast ini
Ya, dan bisa ikutin materi-materi yang lain tentunya di podcast Tahu Isi GKY Peak. Yang belum tahu dikasih tahu, yang sudah tahu diisi. Ada di channel YouTube GKY Peak dan juga di Spotify. Oke? Bye. 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 Soli Deo Gloria.